Pada dasarnya pernikahan dini itu boleh, karena ajaran kita, agama kita Islam khususnya itu tidak melarang pernikahan dini. Terhadap pernikahan dini atau pernikahan anak, saya tidak setuju, dikarenakan setiap anak-anak berhak mendapatkan masa bermain dan masa pendidikan yang cukup. Jadi semuanya pilihan, tergantung masing-masing perempuan, tapi banyak kurang dan banyak lebihnya juga sih. Wedding organizer Aisyah Weddings menjadi polemik. Pasalnya WO tersebut mengkampanyekan pernikahan dini, baik secara online maupun offline. Hal itu tentu sangat bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Nah, saat ini saya sedang berada di kantor Komnas Perempuan dan akan menemui Ibu Andi Yentriani selaku Ketua Komnas Perempuan untuk meminta responnya terkait kasus Aisyah Weddings. Wedding organizer Aisyah Wedding mendapat sorotan setelah menganjurkan perempuan untuk menikah mulai usia 12 tahun. Pemirsa, kejanggalan di balik munculnya situs jasa penyedia pernikahan anak bernama Aisyah Weddings tercium pengamat media sosial. Bagaimana Komnas Perempuan merespon Aisyah Wedding yang mengkampanyekan pernikahan dini bahkan poligami, Bu? Kami betul-betul mendukung upaya dari pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh terhadap iklan dari jasa perkawinan yang bertajuk Aisyah Weddings ini. Karena memang kalau kita lihat dari iklannya, mereka menyasar kepada anak, terutama anak perempuan, dan juga mengkampanyekan bahwa ini dapat dilakukan perkawinan yang lebih dari satu kali. Poligami artinya ya? Ya, dengan model poligami ini. Nah, untuk perkawinan anak kita tahu bahwa kita sudah punya undang-undang tentang perkawinan yang mensyaratkan batas usia minimum dan tentunya tidak boleh kurang dari 19 tahun. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga yang sudah disahkan di dalam undang-undang. Nah, promosi yang dilakukan oleh jasa perkawinan ini juga memiliki indikasi perdagangan anak. Jadi orang seolah-olah diajak untuk ini kan daripada kemiskinan, daripada yang anak dan seterusnya. Terutama aspek kemiskinan itu yang ia tekankan. Dan ini adalah sebetulnya modus yang berulang ya. Pada saat kita membuat undang-undang tentang penanganan tindak pidana perdagangan orang, itu salah satu yang modus perdagangan orang yang sudah diamati dari dulu, yaitu melalui perkawinan. Dan paling gampang kalau dia perkawinan anak. Mohon maaf Bu, bisa Ibu jelaskan lagi lebih detail maksud dari perdagangan anak melalui perkawinan ini seperti apa Bu kasusnya? Jadi biasanya ini akan menyasar kepada orang-orang tua yang ekonominya lemah. Dan kemudian mereka diiming-imingi bahwa dengan nanti menikahkan anaknya, kondisi kehidupan keluarga akan menjadi lebih baik, yang akan dimulai dengan pembayaran mahar atau mas kawin dari anak ini. Nah, biasanya akan ada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang menyediakan jasa, kalau kita pikirnya mungkin kayak makelarnya ya. Jadi dia akan mencari siapa nih keluarga-keluarga miskin yang punya anak perempuan, dan siapa dari pihak laki-laki yang notabene berarti memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, yang bersedia membayarkan sejumlah uang untuk pernikahan tersebut. Dan biasanya pihak ketiga ini akan juga memperoleh keuntungan. Karena Ibu bisa nggak sih menjelaskan kepada masyarakat mengapa pernikahan di usia dini itu sangat tidak dianjurkan, bahkan negara sendiri pun melarang, Bu? Mungkin Ibu bisa jelaskan dari perspektif lain, dari segi lain? Sebetulnya secara umum kalau kita lihat kampanye untuk menghapuskan perkawinan anak ini kan adalah sebuah kampanye global ya. Jadi apa yang dialami itu bukan semata-mata apa yang kita lihat di Indonesia, tapi pengalaman dunia sudah menunjukkan anak dalam usia tertentu di bawah 18 tahun, pertama tubuhnya sendiri secara reproduksi belum terlalu siap sebetulnya. Karena itu ada kemungkinan ini bukan cuma masalah gangguan kesehatan, tetapi akan berkontribusi pada angka kematian ibu yang tinggi. Dan juga kesiapan secara psikologis, karena kan ketika hamil itu kan bukan cuma masalah kemampuan fisik, tetapi juga bagaimana psikologis itu ditopang.
Nah, apalagi dengan pasangan yang sama-sama muda, yang sama-sama belum siap gitu ya. Bayangkan nih, terakhir aja kan di kasus pandemi ini katanya banyak sekali juga anak-anak yang meningkat pernikahannya karena masih usia SMP, SMA itu sebenarnya belum sama sekali siap gitu untuk memasuki rumah tangga. Jadi ketika kita bicara tentang perkawinan anak, sebetulnya kita bicara soal persoalan kesehatan, kita bicara soal banyak segi lainnya, Bu. Keselamatan, kita bicara soal bahkan kesejahteraan. Bukan saja kesejahteraan anak tersebut pada saat dia memasuki perkawinan, tetapi kita sudah bisa melihat dari berbagai banyak kajian, orang tua yang tidak siap itu akan melahirkan anak yang juga tidak akan memiliki pola asuh yang cukup untuk dia bisa sebetulnya menjadi sosok yang memiliki kapasitas yang baik. Nah, begini Bu, dilihat dari data yang saya lihat dari data ini sepanjang tahun 2020 ada sebanyak 34.000 kasus permohonan dispensasi pernikahan, Bu. Nah, dari angka itu 97%-nya itu bahkan dikabulkan loh, Bu. Bahkan jumlahnya juga melampaui dari tahun 2019 yang berjumlah itu hanya sekitar 23.700 kasus permohonan dispensasi pernikahan. Nah, dari data tadi, Bu, saya mau nanya ke Ibu nih, apakah Aisyah Wedding ini hanya dijadikan kambing hitam pemerintah yang gagal menekan angka pernikahan dini di Indonesia? Kita perlu pada titik ini mendorong kepolisian untuk segera melihat siapa sebetulnya orang di belakang Aisyah Wedding. Tidak bisa juga serta-merta kita mengkaitkan antara tadi peristiwa tingginya permohonan dispensasi dengan kemunculan Aisyah Wedding. Karena bisa jadi itu dianggap sebagai setting ya dari pemerintah untuk dapat kambing hitam. Bisa jadi seperti itu. Karena itu menjadi sangat penting, polisi harus bisa membuktikan siapa orang di belakang ini. Apakah dia adalah sebuah skenario untuk menunjukkan ketidakmampuan, ataukah dia sedang menangkap peluang dari ketidakmampuan. Nah, jadi itu kan tidak bisa dijawab tanpa penyelidikan yang menyeluruh tentang itu. Sebenarnya kasus pernikahan dini ini tuh dipicu juga dari banyak faktor ya, Bu ya. Dari yang saya lihat, faktor utama dari kasus pernikahan dini ini kan karena ekonomi yang pertama ya. Terus yang kedua itu karena untuk menghindari kehamilan di luar nikah, hingga faktor norma agama tuh yang tadi Ibu jelaskan, bahkan sampai keyakinan. Nah, Ibu Ketua melihat ini seperti apa sih? Kita bisa semuanya terus mendata faktornya ya, dan kita juga lihat bahwa sebetulnya dorongan untuk menikah dalam usia dini itu kan dialami secara tidak proporsional antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan hal ini terkait dengan faktor budaya juga, bagaimana menempatkan perempuan di dalam masyarakat. Karena dianggap sebagai tujuan terutama dari perempuan adalah perkawinan itu sendiri. Setiap orang memiliki hak loh untuk membangun kehidupannya melalui perkawinan yang sah. Dan ini merupakan amanat konstitusi. Karena itu kalau ada sampai kebutuhan untuk menikah, negara tidak boleh menghalangi perkawinan itu. Nah, tetapi saat yang bersamaan negara harus memastikan bahwa perkawinan yang akan dimasuki itu adalah sebuah institusi yang betul-betul akan juga merawat hak-hak yang lain, bukan yang merampas ataupun berpotensi untuk mencederai. Karena kalau negara tidak melakukan pembatasan usia minimum tersebut, justru negara akan berada dalam posisi yang salah. Jadi begini Bu, apa sih langkah hukum khusus KUA yang sekiranya mengizinkan orang-orang yang menikah di bawah usia? Kalau orang tua mengizinkan, jadi ini yang jadi masalah. Kalau orang tua mengizinkan, dan kalau anak tersebut sudah hadir di depan KUA untuk menikahkan dirinya, itu akan sangat sulit bagi petugas KUA-nya untuk menolak dan mencegah gitu, itu dan mencegah itu. Jadi kalau ditanya menurut kami, justru pada titik ini, mari kita sama-sama membangun upaya pencegahannya itu dari tingkat masyarakat. Dan terutama dari keluarga ya Bu? Betul. Nah, karena justru kalau misalnya anak mau menikah, orang tua tidak mau menikahkan, apalagi untuk di KUA kan pasti harus ada walinya untuk yang perempuan. Itu pernikahan nggak akan terjadi tuh. Meskipun hakim di KUA-nya mau menikahkan, kalau tidak ada wali kan tidak jadi juga ya. Meskipun ada banyak tafsir lain tentang wali, tapi setidaknya untuk usia anak
saya pikir bisa disetujui lah. Pemerintah pun juga berharap ya kasus pernikahan ini tuh menurun hingga tahun 2024 itu sebanyak 8,74%. Nah, melihat hal itu, apa ada langkah yang dilakukan pemerintah khususnya Komnas Perempuan sendiri untuk mencegah atau menekan angka pernikahan dini? Kalau kita lihat selama 3 tahun terakhir minimal ya, ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dalam kampanye untuk mencegah perkawinan anak. Dalam arti kata lain sosialisasinya. Sosialisasi. Tapi upaya untuk maju ke Mahkamah Konstitusi, untuk kemudian mengubah itu menjadi undang-undang mencegah perkawinan anak adalah langkah lain yang diambil oleh pemerintah. Upaya memperkuat KUA tadi misalnya, catatan sipil dan yang lain, itu juga langkah lain yang harus dilakukan dan memang telah dilakukan. Nah, saat yang bersamaan kalau ditanya langkah oleh Komnas Perempuan fokus kami adalah pada pengawasan dan pemantauan. Meskipun juga elemen pendidikan publik menjadi sangat penting. Karena itu kami memberikan perhatian kepada fenomena Aisyah Wedding ini sebagai ruang untuk mengingatkan masyarakat, hati-hati loh, ini bukan sekedar jasa wedding organizer, ini ada sebuah indikasi mempromosikan perkawinan anak yang dia akan punya implikasi pada kekerasan terhadap perempuan pada titik dia memasuki perkawinan maupun potensi resiko kekerasan lainnya pada saat perkawinannya berlangsung. Nah, yang dilakukan oleh Komnas Perempuan juga untuk membahas ini dengan kementerian lembaga yang terkait untuk memastikan langkah-langkah seperti ini menjadi bagian dari kebijakan di masing-masing kementerian lembaga. Misalnya saja dengan Kementerian Pendidikan, tadi kan kita sudah sampaikan ya. Berarti Komnas Perempuan sendiri pun sangat mendukung Polri ya dalam kasus Aisyah Wedding ini dan memberikan sinerginya untuk bisa mengetahui hasil dari penyelidikan di balik kasus Aisyah Wedding. Nah, ada nggak sih harapan dari Komnas Perempuan sendiri mengenai kasus ini, Bu? Yang pertama tentunya kita sama-sama dengan kawan-kawan yang lain ya. Kami sungguh sangat ingin tahu sebetulnya posisi dari Aisyah Wedding ini. Kita berharap dia dapat diusut secara tuntas dan juga diproses secara hukum. Oh, Ibu juga berharap diproses ini ya kasusnya secara hukum? Oh iya dong, harusnya. Karena pertama itu tadi dia mempromosikan untuk orang melanggar hukum, ya. Dan dia mendorong orang, menjerumuskan orang itu sebetulnya ke dalam sebuah situasi yang rentan pada kekerasan, gitu. Dan itu dilakukan secara terbuka, gitu. Nah, jadi masyarakat perlu diperlihatkan bahwa upaya proses hukum itu betul-betul serius, penting untuk bukan saja soal penegakan hukumnya, tapi bagaimana kita menata kelola kehidupan masyarakat kita. Biar hal seperti ini juga nggak terjadi lagi ya Bu ya. Biar nggak ada wedding organizer yang sembarangan mengkampanyekan hal-hal yang berbau hal seperti itu ya Bu. Betul sekali.